Kalau hatimu masih sering gelisah, kosong, dan jauh dari Allah, hati-hati, itu bukan sekadar perasaan. Itu tanda hati mulai mati tanpa kita sadari. Menghidupkan hati dalam tasawuf bukan sekadar membuat hati terasa tenang, tetapi menjadikannya hidup dengan kesadaran penuh kepada Allah, peka, lembut, dan selalu terhubung dengannya. Dalam dunia tasawuf, hati yang hidup disebut kolbun hai, sedangkan hati yang mati adalah hati yang lalai, goflah. Berikut beberapa jalan utama untuk menghidupkan hati. 1. Zikir yang mendalam, bukan sekedar lisan. Zikir yang mendalam dalam tasawuf bukan hanya sekedar gerakan lisan yang mengucapkan lafaz seperti subhanallah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah, tetapi merupakan perjalanan batin yang membawa seseorang dari kesadaran yang dangkal menuju kehadiran ilahi yang hidup di dalam hati. Pada tahap awal, seseorang mungkin berzikir dengan lidahnya saja, mengulang-ulang kalimat suci tanpa benar-benar merasakan maknanya. Namun dalam pandangan tasawuf, zikir yang seperti ini hanyalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Tujuan sejatinya adalah ketika zikir itu turun ke dalam hati, meresap ke dalam jiwa, dan menjadi kesadaran yang terus hidup, bahkan tanpa harus diucapkan. Ketika zikir mulai menyentuh hati, ia mengubah cara seseorang memandang hidup. Hati yang sebelumnya lalai dan dipenuhi kegelisahan perlahan menjadi tenang, karena ia mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Zikir tidak lagi terbatas pada waktu-waktu tertentu, melainkan menjadi nafas kehidupan, hadir saat berjalan, bekerja, bahkan saat diam. Dalam kondisi ini, seseorang tidak hanya mengingat Allah, melainkan seakan-akan hidup dalam ingatan itu sendiri. Inilah yang dalam tasawuf sering disebut sebagai hudur, atau kehadiran hati bersama Allah, di mana kesadaran kepadanya menjadi pusat dari seluruh aktivitas batin. Lebih dalam lagi, zikir yang mendalam akan membersihkan hati dari lapisan-lapisan kotoran batin seperti kesombongan, cinta dunia yang berlebihan, dan rasa bergantung kepada selain Allah. Setiap lafaz yang diucapkan dengan kesadaran akan memukul dan melemahkan sifat-sifat tersebut sedikit demi sedikit. Misalnya, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh penghayatan, ia tidak hanya menafikan sesembahan selain Allah secara lisan, tetapi juga melepaskan keterikatan hatinya dari segala hal selainnya. Dengan demikian, zikir menjadi proses penyucian yang halus namun sangat kuat, yang perlahan menghidupkan kembali hati yang sebelumnya mati karena kelalaian. Dalam perjalanan ini, konsistensi menjadi kunci utama. Zikir yang mendalam tidak lahir dari sekali dua kali praktik, melainkan dari ketekunan yang terus dijaga meskipun awalnya terasa hambar. Justru dalam rasa hambar itulah ujian kesungguhan berada. Ketika seseorang tetap berzikir walaupun hatinya belum merasakan apa-apa, sebenarnya ia sedang mengetuk pintu hatinya sendiri. Dan seiring waktu, dengan izin Allah, pintu itu akan terbuka, menghadirkan rasa manis dalam zikir yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada titik ini, zikir tidak lagi menjadi beban, melainkan kebutuhan, sesuatu yang dirindukan oleh hati. Akhirnya, zikir yang mendalam akan melahirkan hati yang hidup, hati yang selalu terhubung dengan Allah, tidak mudah goyah oleh dunia, dan memiliki ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Inilah tanda bahwa zikir telah mencapai tujuannya, bukan sekedar diucapkan, tetapi telah menjadi cahaya yang menerangi seluruh kehidupan batin seseorang. 2. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs adalah proses membersihkan jiwa dari segala kotoran batin yang menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam hati. Dalam tasawuf, hati diibaratkan seperti cermin. Jika ia dipenuhi debu dan noda, maka ia tidak mampu memantulkan kebenaran. Begitu pula jiwa manusia, ketika dipenuhi penyakit seperti ria, ingin dipuji, ujub,
bangga diri, hasad, iri hati, dan cinta dunia yang berlebihan, maka hati menjadi gelap, keras, dan sulit merasakan kehadiran Allah. Oleh karena itu, penyucian jiwa bukan sekedar amalan tambahan, melainkan inti dari perjalanan spiritual itu sendiri. Proses tazkiyah dimulai dari kesadaran yang jujur terhadap diri sendiri. Seseorang harus berani melihat ke dalam hatinya tanpa pembenaran, mengakui kelemahan, dan menyadari betapa banyaknya penyakit batin yang selama ini tersembunyi. Ini bukan proses yang nyaman, karena seringkali ego menolak untuk disalahkan. Namun justru disitulah pintu perubahan terbuka. Ketika seseorang mampu berkata dalam hatinya, "Aku masih dipenuhi ria, aku masih mencintai pujian manusia, aku masih bergantung pada dunia," maka saat itu ia telah melangkah menuju penyucian yang sebenarnya. Setelah kesadaran muncul, langkah berikutnya adalah mujahadah, bersungguh-sungguh melawan kecenderungan buruk dalam diri. Ini berarti tidak menuruti dorongan nafsu secara otomatis, tetapi mulai mengendalikannya dengan kesadaran. Misalnya, ketika muncul keinginan untuk dipuji, ia menahannya dan mengalihkan niat hanya kepada Allah. Ketika muncul iri hati, ia melawannya dengan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Ketika hati condong pada dunia secara berlebihan, ia melatih dirinya untuk bersikap zuhud, tidak bergantung sepenuhnya pada hal-hal fana. Proses ini membutuhkan kesabaran, karena perubahan jiwa tidak terjadi dalam semalam. Dalam tazkiyatun nafs, taubat juga memiliki peran yang sangat besar. Taubat bukan hanya meminta ampun atas dosa yang tampak, tetapi juga menyadari kelalaian hati yang sering lupa kepada Allah. Taubat yang dalam akan melunakkan hati, membuatnya lebih peka dan mudah menerima kebenaran. Semakin seseorang sering kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan dan harapan, semakin bersih pula jiwanya dari kotoran yang menghalangi cahaya ilahi. Seiring berjalannya waktu, jika proses ini dijalani dengan istiqomah, hati akan mulai berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih tenang, dan tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pujian atau hinaan. Dunia tidak lagi menguasai hatinya, melainkan hanya berada di tangannya. Inilah tanda bahwa jiwa mulai bersih dan hati mulai hidup. Dalam keadaan ini, seseorang akan merasakan kedekatan dengan Allah yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan lahir dari dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, tazkiyatun nafs adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada titik di mana seseorang bisa merasa dirinya sudah sepenuhnya bersih. Justru, semakin bersih hati seseorang, semakin ia merasa dirinya masih banyak kekurangan. Dan disitulah letak keindahannya. Hati yang terus disucikan akan semakin dekat dengan Allah. Dan dari kedekatan itulah lahir kehidupan hati yang sejati. 3. Tafakkur, merenungi kebesaran Allah. Tafakkur dalam tasawuf adalah proses merenungi dengan hati dan akal tentang tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang tampak di alam semesta maupun yang tersembunyi dalam diri manusia. Ia bukan sekedar berpikir biasa, tetapi sebuah perenungan yang menghadirkan kesadaran mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah bukti dari keagungan dan kekuasaannya. Dalam keadaan tafakur, seseorang tidak hanya melihat langit sebagai hamparan kosong atau laut sebagai sekadar air yang luas, tetapi ia melihatnya sebagai ayat-ayat hidup yang berbicara tentang kebesaran Allah. Dari sinilah hati yang keras perlahan mulai melunak dan hati yang lalai mulai terbangun. Ketika seseorang melatih dirinya untuk bertafakur, ia belajar untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan memberi ruang bagi hatinya untuk melihat dengan lebih dalam. Ia merenungi bagaimana dirinya diciptakan, bagaimana hidup berjalan, dan bagaimana kematian pasti akan datang.
Ia juga merenungi nikmat-nikmat yang sering dianggap biasa, nafas yang terus mengalir, kesehatan yang sering dilupakan, dan waktu yang terus berjalan tanpa bisa diulang. Dari perenungan ini, lahir rasa syukur yang tulus, sekaligus kesadaran akan kelemahan diri sebagai makhluk. Lebih jauh lagi, tafakkur membuka pintu makrifat, yaitu pengenalan yang lebih dalam kepada Allah. Ketika seseorang merenungi keteraturan alam, pergantian siang dan malam, serta keseimbangan yang begitu sempurna dalam ciptaan, ia akan menyadari bahwa semua itu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak dan pengaturan dari Zat yang Maha Bijaksana. Kesadaran ini tidak hanya berhenti pada pemahaman intelektual, tetapi turun menjadi rasa takjub dan kagum yang memenuhi hati. Dari rasa takjub itulah lahir kecintaan kepada Allah, karena hati merasakan keindahan dan kesempurnaannya. Tafakkur juga memiliki kekuatan untuk menghidupkan hati yang mati. Hati yang selama ini sibuk dengan dunia, perlahan mulai sadar bahwa dunia hanyalah sementara. Ia mulai melihat bahwa segala yang dimilikinya bisa hilang kapan saja, dan bahwa satu-satunya yang kekal hanyalah Allah. Kesadaran ini membuat hati tidak lagi terlalu bergantung pada dunia, sehingga ia menjadi lebih tenang dan tidak mudah gelisah. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, orang yang terbiasa bertafakkur akan mampu melihat hikmah di balik setiap kejadian, karena ia yakin bahwa semua terjadi dalam rencana Allah. Dalam praktiknya, tafakkur bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, saat melihat alam, saat sendiri di malam hari, atau bahkan di tengah kesibukan, selama hati tetap terhubung dengan perenungan. Yang terpenting adalah menghadirkan kesadaran bahwa setiap hal memiliki makna dan mengarah kepada Allah. Semakin sering seseorang bertafakkur, semakin dalam pula rasa kehadiran Allah dalam hatinya. Pada akhirnya, tafakkur adalah jembatan antara pengetahuan dan rasa. Ia mengubah apa yang diketahui menjadi sesuatu yang dirasakan, dan dari situlah hati menjadi hidup. Hati yang hidup karena tafakkur akan selalu peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, selalu merasa dekat dengannya, dan selalu menemukan makna dalam setiap detik kehidupan. 4. Kholwat, menyepi bersama Allah. Kholwat dalam tasawuf adalah upaya menyepi dari hiruk-pikuk dunia untuk menghadirkan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Ia bukan sekedar menyendiri secara fisik, tetapi sebuah proses memutus sementara keterikatan hati dari segala kesibukan, suara, dan gangguan yang membuat manusia lalai. Dalam kehidupan sehari-hari, hati seringkali dipenuhi oleh berbagai distraksi, urusan dunia, percakapan yang tidak perlu, hingga keterikatan pada teknologi, sehingga ia menjadi bising dan sulit merasakan kehadiran Allah. Kholwat hadir sebagai ruang hening, tempat hati kembali menemukan arah dan ketenangannya. Dalam kesunyian kholwat, seseorang mulai berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi topeng sosial, tidak ada lagi distraksi yang menutupi kondisi batin. Di saat itulah, seseorang bisa melihat dengan jujur keadaan hatinya. Apakah ia benar-benar dekat dengan Allah, atau justru jauh dan lalai? Kesadaran ini seringkali terasa berat, karena manusia dihadapkan pada kenyataan dirinya yang sebenarnya. Namun justru dari kejujuran inilah proses perbaikan dimulai. Kholwat menjadi cermin yang memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi di dalam hati. Lebih dalam lagi, kholwat membuka ruang bagi hadirnya uns, rasa kedekatan dan keakraban dengan Allah. Ketika seseorang terbiasa menyendiri untuk berzikir, berdoa, dan bermunajat, hatinya perlahan menjadi lembut dan peka.
ia mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Bahkan, kesunyian yang awalnya terasa sepi berubah menjadi sesuatu yang dirindukan, karena disitulah ia merasakan kehadiran Allah dengan lebih nyata. Dalam keadaan ini, hubungan antara hamba dan Tuhannya menjadi lebih intim, tidak lagi sekedar formalitas ibadah, tetapi sebuah pertemuan hati yang penuh makna. Khalwat juga melatih seseorang untuk tidak bergantung pada dunia luar sebagai sumber ketenangan. Banyak orang mencari ketenangan melalui hiburan, interaksi sosial, atau kesibukan. Tetapi ketenangan itu sering bersifat sementara. Dalam khalwat, seseorang belajar bahwa ketenangan sejati berasal dari dalam, dari hati yang terhubung dengan Allah. Ketika hati sudah terbiasa merasakan ketenangan dalam kesunyian, ia tidak lagi mudah gelisah meskipun berada di tengah keramaian. Namun, penting untuk dipahami bahwa khalwat bukan berarti meninggalkan kehidupan sosial sepenuhnya. Dalam tasawuf, yang dianjurkan adalah keseimbangan. Tetap berinteraksi dengan dunia, tetapi memiliki waktu khusus untuk menyendiri bersama Allah. Bahkan, khalwat yang paling dalam bukan hanya saat sendiri secara fisik, tetapi ketika hati tetap terhubung dengan Allah meskipun berada di tengah aktivitas. Inilah tingkat yang lebih tinggi, di mana seseorang mampu bersama Allah dalam setiap keadaan. Pada akhirnya, khalwat adalah salah satu jalan untuk menghidupkan hati. Dalam keheningan, hati belajar mendengar, merasakan, dan menyadari kehadiran Allah. Dari situlah lahir ketenangan, kedekatan, dan kehidupan batin yang sejati. Sebuah kondisi di mana hati tidak lagi kosong, tetapi penuh dengan cahaya dan kesadaran ilahi. 5. Mujahadah, melawan hawa nafsu. Mujahadah dalam tasawuf adalah perjuangan sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, yaitu dorongan dalam diri yang cenderung mengajak kepada kelalaian, kesenangan berlebihan, dan jauh dari Allah. Berbeda dengan musuh yang tampak di luar, hawa nafsu adalah musuh dalam selimut yang selalu bersama kita, membisikkan keinginan-keinginan yang seringkali terasa wajar, bahkan menyenangkan. Karena itulah, mujahadah menjadi salah satu jalan paling berat dalam perjalanan spiritual, namun sekaligus yang paling menentukan hidupnya hati. Perjuangan ini dimulai dari kesadaran bahwa tidak semua yang diinginkan diri itu baik untuk hati. Nafsu sering mengajak kepada hal-hal yang memuaskan sesaat, tetapi meninggalkan kekosongan dalam jangka panjang. Misalnya keinginan untuk dipuji, dorongan untuk marah, kecenderungan untuk bermalas-malasan dalam ibadah, atau kecintaan berlebihan pada dunia. Tanpa disadari, jika semua dorongan ini diikuti, hati akan semakin lemah dan tertutup dari cahaya Allah. Mujahadah hadir untuk menghentikan arus ini, bukan dengan mematikan keinginan sepenuhnya, tetapi dengan mengendalikannya agar tetap berada dalam batas yang diridhoi. Dalam praktiknya, mujahadah seringkali terasa tidak nyaman, karena ia menuntut seseorang untuk melakukan hal yang berlawanan dengan keinginan nafsunya. Ketika nafsu ingin tidur, ia bangun untuk sholat malam. Ketika nafsu ingin marah, ia menahan diri dan memilih diam. Ketika nafsu ingin dipuji, ia berusaha menyembunyikan amalnya. Setiap penolakan terhadap nafsu ini adalah bentuk kemenangan kecil
yang jika terus dilakukan akan membentuk kekuatan batin yang besar. Dari sinilah hati mulai menjadi lebih kuat, tidak mudah goyah, dan tidak lagi dikendalikan oleh dorongan sesaat. Mujahadah juga berkaitan erat dengan kesabaran, sabar. Tanpa kesabaran, seseorang akan mudah menyerah di tengah jalan. Godaan nafsu tidak datang sekali, tetapi berulang-ulang dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, mujahadah adalah proses yang terus berlangsung, bukan perjuangan sesaat. Setiap kali seseorang jatuh, ia bangkit kembali dan melanjutkan perjuangannya. Justru dalam konsistensi inilah terletak kekuatan yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, jika mujahadah dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, hati akan mengalami perubahan yang nyata. Ia menjadi lebih bersih, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Nafsu yang sebelumnya liar mulai tunduk, dan hati menjadi pemimpin dalam diri, bukan lagi sekedar pengikut keinginan. Inilah kondisi di mana seseorang mulai merasakan kebebasan sejati, bukan bebas mengikuti apa saja yang diinginkan, tetapi bebas dari perbudakan hawa nafsu. Pada akhirnya, mujahadah adalah kunci untuk menghidupkan hati. Tanpa perjuangan melawan diri sendiri, hati akan tetap terikat pada dunia dan sulit merasakan kehadiran Allah. Namun dengan mujahadah, sedikit demi sedikit, tirai yang menutupi hati akan terbuka, hingga akhirnya hati menjadi hidup, jernih, dan dipenuhi cahaya ilahi. 6. Suhbah bersama orang soleh. Suhbah dalam tasawuf berarti kebersamaan yang penuh kesadaran dengan orang-orang soleh. Mereka yang hatinya hidup, lisannya terjaga, dan hidupnya mengarah kepada Allah. Dalam perjalanan menghidupkan hati, suhbah bukan sekadar pergaulan biasa, tetapi merupakan salah satu sarana paling kuat untuk menyalakan cahaya iman dalam diri. Hati manusia pada dasarnya mudah terpengaruh oleh lingkungan. Ia menyerap suasana, ucapan, dan keadaan orang-orang di sekitarnya. Karena itu, berada di dekat orang solih akan memberikan pengaruh yang halus namun mendalam, yang seringkali tidak disadari tetapi terasa dalam perubahan hati. Ketika seseorang duduk bersama orang-orang yang mengingat Allah, membicarakan kebaikan, dan menjaga adab, hatinya perlahan ikut berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih lembut, dan lebih mudah tersentuh oleh kebenaran. Bahkan tanpa banyak nasihat sekalipun, kehadiran mereka sudah menjadi pelajaran. Dalam tasawuf, hal ini dikenal sebagai pengaruh keadaan, hal di mana kondisi spiritual seseorang bisa menular kepada orang lain melalui kebersamaan yang tulus. Inilah sebabnya mengapa banyak ulama menekankan pentingnya mencari lingkungan yang baik, karena lingkungan adalah cermin yang membentuk hati. Lebih dalam lagi, suhbah dengan orang solih membantu seseorang melihat kekurangan dirinya sendiri tanpa harus merasa dihakimi. Ketika ia melihat akhlak yang baik, kesabaran, dan ketulusan pada diri orang lain, ia terdorong untuk memperbaiki dirinya, bukan karena paksaan, tetapi karena rasa cinta kepada kebaikan itu sendiri. Dalam suasana seperti ini, proses tazkiyatun nafs menjadi lebih ringan, karena seseorang tidak berjalan sendirian. Ia memiliki contoh nyata yang bisa diteladani, serta dukungan yang menguatkan langkahnya. Suhbah juga berperan sebagai penjaga hati dari kelalaian. Di tengah dunia yang penuh dengan distraksi dan godaan, sangat mudah bagi hati untuk kembali lalai. Namun, ketika seseorang terbiasa berada di lingkungan yang mengingatkan kepada Allah,
ia akan lebih cepat sadar ketika mulai menyimpang. Teman yang baik akan mengingatkan dengan lembut, bukan menghakimi. Dan justru dari situlah hati tetap terjaga dalam jalurnya. Namun yang terpenting, suhbah bukan hanya tentang siapa yang kita temui, tetapi juga bagaimana kita hadir dalam kebersamaan itu. Ia membutuhkan adab, kerendahan hati untuk belajar, kesiapan untuk menerima nasihat, dan keikhlasan untuk berubah. Tanpa adab ini, seseorang bisa saja berada di tengah orang solih, tetapi tidak mendapatkan manfaat yang berarti. Sebaliknya, dengan hati yang terbuka, satu pertemuan saja bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pada akhirnya, suhbah adalah jalan untuk menghidupkan hati melalui kebersamaan yang penuh berkah. Ia menguatkan langkah, melembutkan hati, dan menjaga arah perjalanan menuju Allah. Dalam lingkungan yang baik, hati tidak hanya hidup, tetapi juga tumbuh, menjadi lebih jernih, lebih tenang, dan lebih dekat dengannya. 7. Istiqomah dalam ibadah kecil. Istiqomah dalam ibadah kecil adalah salah satu rahasia terbesar dalam tasawuf untuk menghidupkan hati. Banyak orang mengira bahwa hati akan hidup dengan amalan-amalan besar yang dilakukan sesekali. Padahal, justru dalam pandangan para ahli tasawuf, amalan kecil yang dilakukan terus-menerus memiliki pengaruh yang jauh lebih dalam dan membekas pada jiwa. Ibadah kecil seperti zikir harian, membaca Al-Quran beberapa ayat, sholat tepat waktu, atau sedekah sederhana, jika dijaga dengan konsisten, akan menjadi aliran cahaya yang perlahan tapi pasti menghidupkan hati yang sebelumnya kering. Istiqomah bukan perkara mudah, karena ia menuntut kesabaran dan komitmen dalam jangka panjang. Tantangan terbesarnya bukan pada beratnya amalan, tetapi pada menjaga kesinambungannya. Seringkali seseorang bersemangat di awal, melakukan banyak ibadah dalam waktu singkat, tetapi kemudian melemah dan berhenti. Dalam tasawuf, hal ini justru dihindari. Yang dicari bukan ledakan semangat sesaat, tetapi kestabilan langkah yang terus berjalan meskipun kecil. Ibarat tetesan air yang terus jatuh di atas batu, ia mungkin terlihat lemah, tetapi dengan waktu, ia mampu mengubah bentuk batu tersebut. Begitu pula ibadah kecil yang istiqomah, ia perlahan membentuk dan melembutkan hati. Lebih dalam lagi, istiqomah dalam ibadah kecil melatih hati untuk selalu terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan. Ketika seseorang memiliki rutinitas zikir harian, ia tidak membiarkan harinya berlalu tanpa mengingat Allah. Ketika ia menjaga sholat tepat waktu, ia melatih dirinya untuk selalu kembali kepada Allah di tengah kesibukan. Ketika ia bersedekah walau sedikit, ia menjaga hatinya agar tidak terikat pada dunia. Semua ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan terus-menerus, ia menciptakan hubungan yang stabil dan hidup antara hamba dan Tuhannya. Istiqomah juga mengajarkan keikhlasan. Amalan kecil yang dilakukan secara rutin seringkali tidak terlihat oleh orang lain, sehingga ia jauh dari riya dan pujian. Disinilah hati dilatih untuk beramal hanya karena Allah, bukan karena ingin dilihat atau dihargai. Ketika seseorang mampu menjaga amalan dalam kesunyian tanpa diketahui siapapun, maka ia sedang membangun keikhlasan yang kuat dalam dirinya. Keikhlasan inilah yang menjadi ruh dari setiap ibadah dan yang paling berpengaruh dalam menghidupkan hati. Seiring waktu, istiqomah akan melahirkan rasa cinta terhadap ibadah itu sendiri. Apa yang awalnya terasa sebagai kewajiban, perlahan berubah menjadi kebutuhan. Hati mulai merindukan zikir, merasa kurang jika tidak membaca Al-Quran, dan gelisah jika melewatkan waktu sholat. Ini adalah tanda bahwa hati telah mulai hidup,
karena ia menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam mendekat kepada Allah, bukan lagi pada hal-hal duniawi semata. Pada akhirnya, istiqomah dalam ibadah kecil adalah jalan yang sederhana namun sangat dalam. Ia tidak membutuhkan kemampuan luar biasa, tetapi membutuhkan kesungguhan yang terus dijaga. Dari langkah-langkah kecil yang konsisten inilah, hati perlahan hidup, tumbuh, dan dipenuhi cahaya, hingga akhirnya mencapai ketenangan yang sejati bersama Allah. Kesimpulan: menghidupkan hati dalam tasawuf bukanlah sesuatu yang instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh kesadaran, perjuangan, dan keikhlasan. Hati tidak akan hidup hanya dengan pengetahuan atau keinginan semata, tetapi dengan latihan yang terus-menerus dan kesungguhan dalam mendekat kepada Allah. Dari zikir yang mendalam, tazkiyatun nafs, tafakkur, khalwat, mujahadah, suhbah, hingga istiqomah dalam ibadah kecil, semuanya adalah jalan yang saling melengkapi untuk membawa hati keluar dari kelalaian menuju kehidupan yang sejati. Pada akhirnya, hati yang hidup adalah hati yang selalu terhubung dengan Allah, yang tenang dalam ingatan kepadanya, yang bersih dari penyakit batin, yang kuat dalam menghadapi godaan dunia, dan yang lembut dalam merasakan kebenaran. Hati seperti ini tidak mudah goyah oleh keadaan, tidak bergantung pada dunia, dan selalu menemukan makna dalam setiap takdir yang dijalani. Ia hidup bukan karena dunia, tetapi karena cahaya ilahi yang meneranginya. Perjalanan ini mungkin berat, tetapi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan mendekatkan diri kepada tujuan tersebut. Dan ketika hati benar-benar hidup, seseorang akan merasakan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Ketenangan, kedekatan, dan rasa cukup bersama Allah.